Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok A3 CGP Angkatan 9 dari Kota Cirebon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Kelompok kami terdiri dari saya, Eis Antika sebagai observer, Saya Anur Eni dari SD Negeri Bima sebagai coach. Saya Salvilia Ningsi dari SDN Sunyaragi 2 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Salvi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Saya dengar-dengar Bu Salvi ingin melaksanakan coaching ya Bu. Iya, betul sekali. Sebelum melaksanakan coaching, saya kan mau mengobservasi Iya. proses coaching Ibu. Betul, Mangga. Kita diskusikan dulu ya Bu ya. Rubrik penilaiannya, Iya. nanti saya akan menilai apa saja. Nanti akan ada 3 yang akan saya nilai. Yang pertama itu nanti saya akan mengamati percakapan Ibu dengan coaching. Apakah percakapan Ibu itu sudah sesuai belum dengan alur tirta? Terus yang kedua, saya juga akan melihat percakapan Ibu dengan coach itu apakah Ibu sudah mendengar dengan aktif belum? Iya. Apakah Ibu sudah hadir sepenuhnya belum? Dan melontarkan pertanyaan yang berbobot belum? Itu Semoga yang saja ya, Bu, Iya, ya. semoga Iya, bisa. semoga bisa. Terus yang ketiganya nanti saya akan melihat reaksi dari coaching. Apakah coach ini sudah sesuai belum dengan prinsip coaching yang 3 itu tuh Bu ya? Iya, betul. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Baik Ibu, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya, mangga. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Ibu, saya itu ingin mengembangkan 3 potensi yang dalam kegiatan proses coaching ini terhadap coaching ya Bu ya. Di antaranya 1, saya hadir sepenuhnya untuk coaching, untuk proses coaching ini. Yang kedua itu saya mendengarkan aktif ya kegiatan coaching ini. Yang ketiga adalah saya akan pertanyaan yang berbobot. Artinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana pertanyaannya itu untuk membangun kompetensi yang ada dari coaching itu sendiri. Jadi ada 3 kompetensi Iya, Bu ya yang betul, dikembangkan. betul. Nah, dari 3 kompetensi ini nih Bu, apakah ada kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Ibu dalam proses coaching ini? Betul, memang Bu. Dari 3 kompetensi ini yang ingin saya spesifikkan gitu ya, yaitu 1, pertanyaan yang berbobot. Dimana kan nanti ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, nanti coach ini bisa menemukan sendiri solusinya terhadap Iya. permasalahannya gitu. Artinya saya bisa menggali potensi dari coachnya ini. Ya. Iya ya. Jadi Ibu ingin menspesifikkan yang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul, Iya, betul. Nah, yang ketiga pertanyaannya, apakah indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Tentunya indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu coach ini menemukan solusinya sendiri ya dari pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga potensi-potensi yang ada dalam coach ini muncul gitu. Jadi inginnya ya itu indikatornya itu adalah coach menemukan sendiri solusinya dari pertanyaan yang saya arahkan. Seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan proses coaching Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Nanti mudah-mudahan. mohon izin ya Bu ya, nanti saya hadir di sini untuk Ya, mengobservasi mangga. proses coaching Ibu dengan coaching. Iya, mangga. Selamat Ibu. melaksanakan observasi. Iya, coaching, terima Bu. kasih Ibu. Ya. Mangga Ibu Antik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Antik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Gimana sih? Sepertinya ada permasalahan yang terpancar dari wajahnya Bu Antik nih. Kelihatan ya Bu ya. Iya. Ya, agak kelihatan sih. Iya Bu. Saya resah Bu ya, resah dan gelisah dengan keadaan peserta didik saya di saat pelajaran saya.
Iya kan, ibu punya permasalahan dengan peserta didik ibu ya di saat jam pembelajarannya ibu. Sekarang kita hanya punya waktu sebentar ya Bu ya, hanya 15 menit. Mudah-mudahan proses pembicaraan kita ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, sampai menemukan solusi yang akan Ibu temukan sendiri dalam kegiatan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Nah, Terima kasih. dari pembicaraan ini, apa sih yang Ibu harapkan dari kegiatan kita ini? Iya, saya berharap peserta didik saya itu fokus di saat jam pelajaran saya seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi anak-anak tuh biasanya setelah pelajaran olahraga selesai, anak tuh bukannya langsung masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran saya Ibu ya. Seperti itu Ibu. Oke, berarti kan punya Bu Antik ini punya permasalahan ketika anak didiknya itu setelah jam pelajaran olahraga itu tidak fokus ya, tidak fokus menghadapi pembelajaran berikutnya, mungkin karena Betul, Ibu. kegiatan di luar lapangan gitu ya Bu ya. betul, Ibu. Iya. Jadi saya pengen mendapatkan ide-ide yang cerah harus seperti apa supaya kelas saya itu lebih kondusif seperti itu. Seperti itu. Semoga ada titik terang ya Bu dari permasalahan Ibu ini. Kemudian coba ceritakan kembali gitu. Apa sih permasalahan inti dari permasalahannya itu? Iya, jadi setelah jam olahraga itu setelah jam olahraga berakhir itu kan pergantian jam ya. Biasanya peserta didik itu tidak semuanya langsung kembali ke kelas. Ada sebagian yang di kantin dulu, makan minum jajan dulu seperti itu Ibu. Dan ketika saya sudah berada di kelas, sementara mereka masih asik dengan jajanannya, kurang memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Berarti mereka kurang fokus ya. Betul Ya. Ibu. Kira-kira dari permasalahan ini penyebab utamanya apa sih Bu? Iya, sepertinya mungkin mereka karena kelelahan mungkin setelah aktivitas olahraga di jam sebelumnya, sehingga karena merasa lelah, mungkin juga lapar atau haus, mereka asik di kantin, sehingga mereka mungkin bosan kali ya Bu, untuk kembali ke kelas seperti itu Ibu. Oke, kan dari permasalahan Ibu ini dari murid Ibu yang kelelahan ya Kak, terusan asik jajan di kantin gitu. Kalau Ibu bisa menyelesaikan masalah ini, kita buat angka. Kira-kira ada hambatan nggak Bu untuk hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu? Iya, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini Ibu dalam modul ajar saya nanti. Begitu ya Bu. Nah, menurut Ibu tuh kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang tadi Ibu ungkapkan itu seperti apa? Iya, saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya Ibu. Kalau begitu rencana Ibu seperti apa? Bagaimana rencana? Iya, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya dengan menerapkan praktik kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus peserta didik saya di saat jam pelajaran saya. Oke, strategi untuk mencapainya seperti apa Bu? Nah, untuk mencapai ini saya akan menerapkan strategi dengan teknik stop Ibu. Yaitu stop dengan berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan seperti itu. Jadi ada sekian menit untuk mengembalikan fokus peserta didik tersebut seperti itu Ibu. Saya juga akan menggunakan musik instrumen juga Ibu ya sebagai pengiring dalam praktik teknik ini supaya anak bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di jam pelajaran saya seperti itu Ibu. Oke, sangat luar biasa. Kira-kira nih Bu ya, Ya. apa sih kriteria keberhasilan dari rencana Ibu tadi? Iya, untuk kriteria keberhasilan tentu saja saya ingin peserta didik saya menjadi lebih fokus belajar dan senang saat mengikuti kegiatan pembelajaran saya seperti itu Ibu. Oke,
apa nih yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini, dan alternatif apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya, Bu, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Berarti target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut tuh kira-kira kapan? Insya Allah satu minggu. Oke. Sekarang biar kita tahu ya, dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres apa? Iya, baik. Nanti kita janjian lagi ya, Bu ya. Kita ngobrol lagi. Minggu depan nanti saya akan curhat update-nya seperti apa. Oke Ibu, setuju sekali. Nah, menurut Ibu nih, Ibu kan sudah mengeluarkan aksi-aksinya gitu ya. Kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan, atau kira-kira siapa nih yang bisa mendukung dari rencana-rencana Ibu tersebut? Iya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu supaya dalam saya merencanakan ini bisa tercapai. Jadi supaya supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran saya yang peserta didik ini lebih fokus di saat jam pelajaran saya setelah jam olahraga. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Betul, Ibu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya buat Baik. Ibu. Nah, setelah kita ngobrol sawan Ibu, kemudian menceritakan juga nanti aksi-aksi Ibu yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Dan saya juga nanti akan menerangkan dalam modul ajaran pembelajaran saya itu saya akan menerapkan teknik stop dan juga memainkan musik instrumental supaya mengembalikan fokus peserta didik anak saya, supaya peserta didik ini bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu, Ibu. Keren banget Bu, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan juga semoga bermanfaat hasil diskusi kita ini ya Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih sudah menemani saya hari ini, sudah mendengarkan curhat saya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, pokoknya saya pengen 1 minggu yang akan datang saya mengetahui keberhasilan dari aksi-aksi Ibu Siap, ini Ibu. gitu ya. Nanti saya akan curhat lagi minggu Iya, depan memberikan siap. kabar terupdate-nya. Iya. Terima kasih Ibu, saya pamit dulu Iya, Ibu. mangga, mangga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa Ti, Iya. proses coachingnya berjalan lancar ya. Iya, alhamdulillah. Coaching bisa menemukan solusi atas masalahnya Iya, ya Bu iya. ya. Sebelum penutupan Ibu, Iya. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Boleh, dari Ibu Mas. sebagai observer. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan tadi proses coaching? Yang saya lakukan pastinya yang 3 kompetensi itu ya Bu ya. Rasanya itu harus hadir sepenuhnya ya. Saya bisa hadir sepenuhnya, kemudian pikiran saya tidak kemana-mana ya, artinya hadir sepenuhnya gitu ya. Kemudian berperan aktif, mendengar aktif, yang mendengarkan permasalahan-permasalahan coaching gitu ya. Terus kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah gitu ya, mengarahkan coaching supaya menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Artinya kompetensi dari coaching ini tergali gitu Bu. Iya. Memang betul Ibu, tadi saya sudah mengobservasi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, Betul, ya, Ibu. iya. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita Ibu ya, di mana tadi Ibu telah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan ya, Bu, ya. Alhamdulillah, Dan iya. terus menanyakan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi alur tirtanya sudah tercukupi. Wah, Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus yang kedua, saya juga tadi memperhatikan proses coaching Ibu sudah mengidentifikasi. Setelah itu kemana? Sepertinya tadi saya ngomong kebaca nggak di videonya cuma 2 orang. Kebaca Bu itu tuh, jadi
karena gelap kalau kayak gitu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Iya. Pertanyaan yang kedua nih Bu, Iya. potensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan setelah proses coaching tadi? Tadi sebenarnya kompetensi 3 itu udah muncul ya, udah ada gitu dalam diri saya. Cuman pastinya, yang ingin ditingkatkan nah itu gitu pastinya ya. ada yang ingin saya tingkatkan ya di antaranya. Belum puas ya, Bu, ya? Belum puas rasanya gitu ya. Yaitu pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tuh, yang rasanya tuh sangat Belum maksimal, belum Bu, ya? maksimal. Saya pengen memaksimalkan diri saya gitu, bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jika suatu saat saya mengcoaching kembali orang lain gitu, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa terlatih apabila Ibu melaksanakan coaching secara terus-menerus ya Bu ya. Iya, sepertinya harus seperti itu. Iya. Iya. Mudah-mudahan lancar terus ya Bu ya Ya, proses amin. coachingnya. Ya, Terima mudah-mudahan. kasih sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi proses Sama-sama. coaching Ibu. Ya, mudah. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah Ibu. Sehat. Gimana Ibu? Iya, alhamdulillah saya sehat walafiat. Iya. Katanya Ibu mau melaksanakan coaching hari ini. Betul Ibu. Iya, baik. Sebelum melakukan coaching, kita ngobrol dulu Ibu ya. Saya akan mencoba nanti untuk memberi penilaian. Saya sebagai observer Ibu, nanti izinkan saya hadir di saat proses coaching ini. Baik, ya. Ibu, silakan. Iya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya mau nanya dulu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama itu hadir sepenuhnya, yang kedua itu mendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, dengan hadir sepenuhnya sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan Ibu. Dari 3 itu Ibu ya, mana sih yang akan lebih Ibu fokuskan, lebih Ibu spesialkan? Kompetensi yang ingin saya fokuskan itu di ini ya Bu ya, di memberikan pertanyaan yang berbobot tuh Bu ya. Di situ saya ingin fokuskan di situ karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, saya bisa menuntun si coach ini untuk menggali solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik, berarti nanti lebih ke poin pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan, iya, ya. betul. Nah, indikator yang diinginkan saat proses coaching ini nanti seperti apa Ibu? Jadi indikatornya saya ingin si coach ini nanti bisa menemukan, menggali solusi yang ada dalam, sebetulnya ada dalam diri dia ya, dalam diri coach ini, tapi kita tuntun gitu sebagai coach ya, dituntun sehingga dia menemukan sendiri solusi-solusi yang untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, berarti di saat nanti proses coaching, Ibu berharap si coach ini mampu menyelesaikan masalahnya Iya, sendiri betul. seperti itu. Iya, betul, Ya, Ibu. baik Ibu. Dengan bisa Ibu. Iya, amin. Maaf nanti saya ikut di sini Bu, mau observasi kegiatan coaching ini. Ya. Maka Ibu silakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan kegiatannya laksanakan Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini terlihat seperti ada sedang masalahnya. Iya sih Bu, sebenarnya banyak masalah gitu, tapi memang ada satu masalah yang menjadi beban pemikiran saya. Apa sih sebenarnya yang menjadi beban saat ini di Bu Salvi? Kaitannya saya sebagai pengajar ya Bu, ya, pendidik, tentunya permasalahannya ada di dalam kelas saya karena murid saya ini seperti terkotak-kotak gitu, kayak sawah gitu, terpetak-petak. Jadi akhirnya murid saya ini ada beberapa kubu. Mungkin kalau saya belajar tentang berdiferensiasi ya, mereka itu memang sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Ada yang gaya belajarnya ada kinestetik, kemudian ada audio. Nah,
ini anak-anak yang kinestetik sepertinya maunya sama kinestetik gitu. Kalau anak yang audio pengennya sama audio, apalagi artinya gini, ada anak yang pendiam banget maunya ya semua anak sama temennya itu aja. Kalau kegiatan pembelajaran itu seperti itu gitu. Jadi kalau di garis bawahi permasalahan ibu ini mengenai anak yang kayak seperti geng-gengan gitu ya, Bu, ya di kelas ya. Jadi mereka sudah ini sendiri dengan yang sesuai gaya belajar mereka gitu ya, Bu ya. Nah, melihat permasalahan tadi, sebenarnya apa tujuan Ibu coaching kali ini? Ngobrol dengan saya. Saya tuh pengen saya menghadirkan heterogen dalam kelompoknya gitu. Yang aktif ya aktif, kemudian ada juga yang pendiamnya. Artinya kalau kita bisa klasifikasi ya antara yang high, medium dan low gitu. Pengennya sih hadir semua ada gitu, heterogen dalam satu kelompok. Jadi Ibu ingin menginginkan kelas yang heterogen ya, Bu ya. Jadi tidak terkotak-kotak ya. Iya, Jadi, betul sekali seperti itu. Nah, kalau misalnya yang idealnya, Bu ya, itu kan ideal ya, Ibu anak di kelas 6. Jadi kondisi ideal itu kan 10 ya, Bu ya, di level 10. Nah, kira-kira Ibu melihat kondisi di kelas Ibu seperti sekarang ini berada di level berapa? Ya, level 5 kali ya. Level 5? Iya, level 5. Kalau rapot mah merah ya, level 5 tuh. Nah, apa yang harus ditingkatkan agar kondisi kelas Ibu ini berada di level yang ideal? Ya, pengennya sih ada di minimal gitu ya, levelnya level 8 deh gitu ya. Kalau level 10 mah kan agak-agak susah ya. Artinya kan di sini peserta didik tidak seperti robot ya. Artinya perlu proses gitu untuk mencapai ke 10. Jadi ya udah minimal 8 lah ya gitu di angka 8 gitu. Ada nggak strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai di level 8 itu? Apa ya strategi? Ada sih, pengennya ada gitu. Tapi ya cuma dalam otak saya ada gitu. Kira-kira strateginya tuh pengennya di satu kelompok ini heterogen tuh, ada semua gitu. Solusinya pengennya tuh ada ini. Ketika mereka duduk aktif dengan aktif, kemudian yang pendiam dengan pendiam gitu ya. Pengennya nanti ketika saya mau bikin kelompok gitu ya, dengan cara ngitung angka tuh, ngitung angka 1, 2, 3. Oh, iya, jadi kan iya. artinya yang tadinya berkelompok yang aktif kan terpecah Jadi ya. terpecah, Benar iya. nggak sih, terpecah Iya. kan gitu ya. Misalkan ada 10 nih aktif, kemudian yang pendiam ada juga 10 gitu ya. Kebetulan di kelas saya kan ada 23 siswa. Memang kalau duduk tuh gitu, kelompok dengan kelompoknya. Mungkin karena saya pengennya heterogen gitu ya, mungkin ya itu dengan tadi nomor ya. Misalkan 4 kelompok ya, saya pengen 4 kelompok gitu ya. Ada 4 kelompok, 23 dibagi 4 kelompok kan ya. cukup lah ya, 6 siswa orang. dalam satu kelompok itu. Jadi kan nanti 1, 2, 3, 4 kebetulan kan ngumpul semua tuh yang tadi aktif-aktif, Iya, yang jadi pendiam ya pendiam, jadinya terpecah. Pengennya seperti itu. Gitu. Jadi strategi Ibu yang pertama itu ingin memecah anak-anak yang berkelompok itu ya, Iya. supaya lebih dalam satu kelompok itu menjadi anak yang heterogen, kelompok yang heterogen ya, Kelompok yang yang pendiam, yang nyampur semua. Iya. Jadi tidak yang pintar-pintar, yang pendiam-pendiam. Iya. Jadi itu strategi Ibu yang pertama ya. Ya, strategi saya yang pertama itu. Nah, Kemudian ada lagi nggak selain itu? ada sih, pengennya kira-kira mereka itu tidak seperti air dan minyak. Ketika disatuin kan pasti kalau yang tidak Nggak bisa sefrekuensi nyatu ya. nggak bisa nyatu kan gitu ya. Ih, siapa kamu kan istilahnya seperti itu, walaupun mereka bareng-bareng nih dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Cuma kan kalau dalam hubungan sosialisasi berteman kan seperti itu ya. Kadang kita susah untuk mencampurkan gitu. Nah, mungkin strategi yang kedua itu kita bikin kelompok, terus kegiatan pembelajarannya juga kita bikin kira-kira kelompoknya itu kelompok yang nyatu gitu dalam kegiatan pembelajarannya. Artinya semua bekerja dan sama-sama bekerja gitu. Pengennya seperti itu gitu. Nah, caranya bagaimana itu, Bu, supaya dalam satu kelompok itu anak-anak menyatu? Ya, caranya saya pertama mungkin memberikan LKPD ya, LKPD lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerjanya ini
semua bekerja, pengennya semua bekerja gitu. Jadi tadi Ibu sudah melakukan sesuai alur Ibu ya. Di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab gitu ya. Nah di sini setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin sekali saya tingkatkan itu yang ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu perlu diasah lagi ya, kemampuan itu perlu diasah lagi sehingga ketika kita meng-coaching seseorang kita tidak blank gitu, pertanyaan apa lagi nih gitu. Jadi saya ingin mengasah lagi kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik ya, jadi nanti Ibu akan menjadi seorang coach yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih bobot ya. Iya, jauh betul, lebih Ibu. bobot dari yang sekarang Ibu lakukan. Iya. Terima kasih Ibu, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Ya, Terima kasih. iya. Terima kasih, saya sudah diberi waktu untuk mengobservasi ya, sudah mengobservasi Ibu dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sal. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Betul Ibu. Ya, dalam melakukan kegiatan coaching ini yang insya Allah nanti saya sebagai observernya ya Bu ya, izinkan saya hadir di sini untuk mengobservasi kegiatan Bu Antik ya dalam kegiatan coaching ini. Kemudian persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan coaching ini? Saya menyiapkan diri saya Ibu sebisa untuk seperti itu. Kemudian kira-kira di dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan di antara Ibu yang pertama itu saya dapat hadir sepenuhnya, dan yang kedua saya dapat mendengarkan sebagai pendengar aktif, mendengarkan cerita dari coach yang akan nanti disampaikan ke saya. Dan berikutnya saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke. Dari kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan? Iya, mungkin yang akan saya lebih fokuskan dari yang ketiga kompetensi tadi, saya akan lebih memfokuskan ke pertanyaan yang berbobot. Saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke. Nah, apa harapan Ibu nih dengan kegiatan coaching ini? Iya, harapan saya adalah di saat saya melakukan coaching dengan coach, saya berharap coach ini dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya saat ini, Ibu, seperti itu. Oke, berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu ya, bagaimana Ibu memberikan 3 kompetensi itu kepada coach Ibu. Kemudian izinkan saya juga mendengar gitu ya kegiatan coaching Ibu dengan coach gitu ya. Jadi mungkin saya akan di sini bersama dengan Ibu. Baik Ibu, mangga Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Masa Ibu. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam. Bu Anan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Anan, bagaimana sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Iya, bagaimana nih? Katanya ada yang mau diceritakan ke saya. Iya nih Bu, saya lagi masalah nih Bu. Kegiatan belajar di kelas, mengenai kegiatan belajar di kelas. Kemarin kan saya sudah mempraktekkan ya pembelajaran diferensiasi itu Bu di kelas. Walaupun belum secara maksimal, tapi saya sudah mencoba membuat rancangan pembelajaran diferensiasi. Awalnya saya sudah memetakan gaya belajar siswa. Nah, setelah memetakan itu saya mendapatkan beberapa gaya belajar siswa memang yang ternyata berbeda. Namun pada kenyataannya memang tidak semudah yang kita rencanakan ya Bu ya. Jadi ketika proses pembelajaran diferensiasi itu
ketika saya menyajikan video gambar yang disenangi oleh anak yang audiovisual, ternyata anak-anak yang tipenya kinestetik itu kurang senang dengan video yang saya sajikan tuh Bu. Jadi mereka cenderung malah mengganggu teman-teman yang sedang fokus melihat video itu. Nah, saya ingin curhat ke Ibu, gimana nih Bu kira-kira caranya ya Bu ya? Iya. Jadi sejauh ini Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda Ibu ya. Ada yang audio, yang visual dan kinestetik. Nah, Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang audio visual ini, tapi bagi peserta didik yang menyukai kinestetik, yang harus mobile terus, kurang suka dan mungkin mengganggu fokusnya anak-anak yang videotori ataupun visual. Jadi ingin supaya kondisi kelas lebih fokus gitu ya, Bu ya. Betul, iya. Iya. Nah, tujuannya Ibu gimana Ibu nanti wacananya itu untuk apa yang akan Ibu lakukan supaya peserta didik Ibu itu bisa fokus di saat menerapkan gaya belajar salah satu gaya belajar tersebut, supaya yang kurang menyukai itu menjadi suka gitu. Fokusnya harus seperti apa? Iya, jadi mungkin saya tuh masih ragu ya Bu, masih ragu untuk menerapkan ini. Kalau untuk kayak ice breaking, terus kayak game-game sebelum pembelajaran itu sudah saya terapkan. Cuma ketika menerapkan itu tuh anak-anak paling bisa fokus 5 menit lah, paling lama itu juga ya. Nah, saya masih ragu dengan trik-trik yang akan saya sampaikan ini gitu. Makanya saya curhat ke Ibu. Bagaimana kalau dengan ini Bu, saya ingin mengelompokkan siswa, jadi kayak outing kelas gitu tuh Bu, keluar. Nah, kira-kira itu bisa nggak Bu diterapkan? Iya. Kalau outing kelas Ibu ya, berarti ini kan otomatis anak belajar di luar kelas Ibu ya, outdoor seperti itu. Nah, dengan yang kinestetik Ibu ya, mungkin pasti sangat menyukainya Ibu ya, dan mungkin semua peserta didik juga akan menyukai dengan gaya belajar outing kelas tersebut. Itu wacananya kapan dan bagaimana Ibu, seperti apa? Jadi nanti saya akan mendiskusikan dulu ke kepala sekolah bagaimana rencana outing kelas ini. Lalu saya akan mendiskusikan dengan orang tua karena berhubungan dengan biaya Ibu ya. Mungkin ada rencana lain selain ini yang tidak membutuhkan perencanaan yang begitu banyak. Salah satunya mungkin saya akan menerapkan kan di sekolah itu punya Chromebook ya Bu ya, banyak Chromebook banyak. Namun saya belum bisa mengoperasikan yang memakai akun belajar ID itu Bu. Akun belajar ID anak-anak tuh. Akun belajar ID anaknya ya, anak belum bisa Bu ya, karena peserta didiknya belum menguasai mengoperasionalkan Chromebook tersebut Ibu ya. Nah, di saat pembelajaran tanpa harus tadi Ibu mewacanakan untuk outing kelas, tapi Ibu juga ternyata punya plan lain, yaitu dengan memanfaatkan Chromebook yang sudah ada di sekolah Ibu ya. Nah, gaya belajar yang seperti apa nanti dengan memanfaatkan Chromebook yang sudah ada di sekolah Ibu ya. Nah, gaya belajar yang seperti apa nanti yang Ibu terapkan di cara mengoperasionalkan Chromebook pada peserta didik? Mungkin karena saya belum bisa secara maksimal mengoptimalkan yang belajar ID, mungkin saya nanti akan menggandeng guru yang lebih pintar dalam IT, guru komputer ya Bu ya. Nanti ini kan guru belajar ID-nya ke setiap anak-anak itu kan ada 30 jumlahnya ya. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran memakai Canva tuh Bu. Jadi anak yang kinestetik ini ditugaskan untuk merangkum materi yang saya ajarkan dengan cara menulis kesimpulan atau rangkumannya di Canva gitu Bu. Kira-kira anak yang kinestetik bisa nggak Bu? Iya, baik. Bagus sekali Bu ya wacananya. Jadi Ibu akan menggandeng operator sekolah untuk membuatkan akun belajar ID peserta didik ya ke tiap Chromebooknya yang tadi 30 itu ya. Berarti tiap peserta didik nanti punya akun ID supaya bisa membuat Canva sendiri. Jadi yang gaya belajarnya audio, auditory, visual ataupun kinestetik supaya mampu membuat Canva tersebut ya.
mungkin insya Allah nanti masuk di semester 2 di bulan Januari awal, insya Allah saya akan menerapkan ini. Iya. Baik, bagus sekali Bu ya berkolaborasi dengan operator sekolah dan berarti juga anak dikenalkan dengan teknologi ya, media pembelajaran teknologi. Nah, Ibu ya, Ibu akan menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi kepada peserta didik ya, dengan menggunakan akun belajar ID-nya masing-masing, mencoba menerapkan Canva pada peserta didik. Nah, progres berikutnya Ibu, apakah itu nanti akan tercapai maksimal atau belumnya? Nanti seperti apa? Apa yang akan Ibu lakukan? Iya, nanti setelah saya terapkan di semester 2 nih Bu, nanti saya akan kontak Ibu lagi ya untuk Siap. mengabarkan bagaimana progresnya, program-program yang sudah saya rencanakan itu apakah berhasil atau tidak. Iya, semoga berhasil Bu ya. Iya, terima Rencana kasih. Ibu sudah bagus sekali untuk demi masa depan anak dengan gaya belajarnya masing-masing ini ya. Oke. Alhamdulillah Ibu, saya jadi mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah. Tadinya saya ragu ini kira-kira solusi ini bisa enggak gitu, Iya. tapi saya sudah dikuatkan. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah merasa lega, sudah merasa ada wacana ke depan harus seperti apa supaya peserta didik ini jadi lebih fokus dalam belajar ya dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya. Iya, Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu, terima Sampai kasih. jumpa Semoga kembali di berhasil. semester 2. Insya Allah Ibu. Ya, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu sudah melakukan kegiatan coaching itu. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi sudah berjalan lancar. Uci sudah menceritakan semua permasalahannya dan alhamdulillah sudah menemukan solusinya sendiri Ibu. Oke, kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan dari kegiatan tadi coaching tadi? Iya, tadi saya sudah mencoba menerapkan kompetensi dengan saya hadir seutuhnya gitu, dengan saya menjadi pendengar aktif dan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Uci itu gitu. Oke, ya. Sekarang izinkan saya memberikan catatan-catatan ya selama Baik. tadi proses coaching saya mencatat gitu ya. Iya, baik. Dari catatan saya ini yang pertama 3 kompetensi coaching itu sudah terlihat ya Bu ya, Alhamdulillah, antara Ibu sebagai coach, kemudian coaching gitu ya, di mana Ibu sudah hadir sepenuhnya, Ibu mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi 3 kompetensi ini sudah muncul dari kegiatan coaching tadi. Kemudian Alhamdulillah, Ibu. yang Iya. kedua itu kayaknya pembicaraannya asik banget gitu ya, asik mengalir sesuai dengan alur dari kegiatan coaching, yaitu alur tirta ya Bu ya, mengalir seperti air gitu ya, sangat luar biasa. Kemudian ini kira-kira nih dari 3 kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching, kompetensi apa sih yang ingin Ibu lebih kembangkan? Iya, dari 3 kompetensi itu Ibu, yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot seperti itu Ibu. Berarti supaya nanti coachingnya itu bisa tergali lagi ya kompetensinya dengan Iya. pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu gitu ya. Kemudian nih indikator apa sih dari coaching ini yang sudah terlihat, atau indikator apa yang sudah terlihat dari kegiatan coaching ini yang dirasa berhasil dari yang kegiatan dirasa tadi? berhasil ini, jadi si Kuci ini setelah memaparkan permasalahannya, Kuci ini dengan sendirinya menemukan solusinya harus seperti apa untuk nanti mengatasi permasalahannya, seperti itu Ibu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, berarti kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, kemudian kompetensi yang diharapkan juga muncul, indikator yang diharapkan juga ada gitu. Semoga nanti dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya Ibu akan lebih profesional lagi, lebih bagus lagi, sehingga Amin. ketika ada yang di coaching oleh Ibu itu coachingnya itu benar-benar tergali kompetensinya gitu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Ibu. mengizinkan saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu.
Terima nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah, ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tiga. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.